Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya berharap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita berada di semester 2 di bab yang ke-7 dengan tema remaja dan cita-citanya. Hal pertama, kita akan membahas tentang arti sebuah cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Dan bagi sebagian orang yang lain, cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Bagi orang yang menganggapnya sebagai tujuan hidupnya, maka cita-cita adalah sebuah impian yang membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti bagi kehidupannya. Tetapi bagi yang menganggap cita-cita itu sebagai mimpi, maka ia adalah sebuah impian belaka tanpa api yang dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia tanpa cita-cita dan harapan itu ibarat air yang mengalir dari pegunungan menuju ke dataran yang rendah, mengikuti kemana saja alur sungai membawanya. Hal kedua, kita akan membahas tentang motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Sebuah cita-cita atau meraih masa depan hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri. Tanpa adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang dicita-citakan. Dalam kehidupan ini, motivasi memiliki peran yang sangat penting, karena motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku kita, sehingga kita mau belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian motivasi. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berawal dari kata motif, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai sangat dirasakan atau mendesak. Seorang ilmuwan mengatakan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian itu mengandung 3 elemen penting, yaitu yang pertama, bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. 2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling afeksi seseorang. 3. Motivasi akan dirancang karena adanya tujuan. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia. Semuanya ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan, atau keinginan. Sekarang pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana caranya menumbuhkan motivasi? Langkah pertama cara menumbuhkan motivasi adalah memiliki sasaran yang jelas. Dalam menetapkan sasaran harus dibuat pada tingkat yang tepat. Mungkin sedikit di atas batas yang dapat kita capai, tapi jangan terlalu jauh di atasnya karena tidak mungkin dicapai, dan juga jangan terlalu mudah. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis motivasi. Motivasi ada 2, yaitu yang pertama,
motivasi intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi intrinsik sifatnya lebih permanen daripada motivasi ekstrinsik. 2. Motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian kita mau melakukan sesuatu atau mau belajar. Hal ketiga, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya harap semua murid membaca ayat firman Tuhan ini di rumah. Dari ayat ini, kita diingatkan bahwa remaja Kristen akan berhasil jika berdasarkan firman Tuhan atau bersumber dari Tuhan sendiri. Remaja Kristen hendaknya mengimpikan cita-citanya berdasarkan firman Tuhan tersebut, kemudian diimani dan diyakini bahwa cita-cita dan harapan akan berhasil sesuai dengan janji Tuhan. Yang kedua, dalam Amsal 19 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia boleh merancang segala sesuatu menurut keinginannya. Namun, manusia harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Karena apa yang direncanakan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang ketiga, kita buka Alkitab kita dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan masa depan, Tuhan mampu mempromosikan kita. Masa depan kita sudah dikemas oleh Tuhan. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. 2. Sebagai remaja Kristen, Alkitab adalah landasan iman percaya kita. Melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap cita-cita dan harapan remaja Kristen adalah suatu keharusan jika ingin cita-cita dan harapannya terwujud. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Setelah selesai belajar, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.